Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Baiklah, kita mulai saja tutorial Ojad bagian pertama ini. Pertama, kita masuk ke websitenya dulu. Ini website Ojad. Di sini kita masuk ke Ojad versi bahasa Jepang. Selain itu, minasan bisa masuk melalui Google dengan mengetik Ojad, kemudian enter. Kita pilih saja bagian yang paling atas. Nah, di sini kita masuk ke Ojad versi bahasa Inggris. Ojad ini pertama kali dikembangkan dalam bahasa Jepang, kemudian diterjemahkan ke berbagai macam bahasa di dunia. Di sini minasan bisa melihat bendera-bendera yang ada di bagian atas Ojad ini. Apabila minasan ingin masuk ke Ojad versi bahasa Indonesia, maka silakan klik di bendera merah putih ini. Maka kita akan masuk ke Ojad versi bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran Ojad, terlebih dahulu saya akan perkenalkan fitur-fitur yang ada di halaman depan Ojad ini. Di sini ada pra penggunaan. Apabila kita klik, nah di dalamnya memuat informasi mengenai tim pengembang Ojad yang dipimpin oleh Profesor Minmatsu Nobuaki dari Tokyo University. Kemudian di bawahnya ada tim penerjemah, dan di sini ada foto saya. Jadi saya yang menerjemahkan Ojad ini ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, saya juga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan maintenance Ojad versi bahasa Indonesia ini. Kemudian di sini ada pengenalan 4 fungsi Ojad. Apabila kita klik, di dalamnya terdapat ringkasan mengenai Ojad. Berikut 4 fungsi yang ada di dalam Ojad yang nanti akan kita pelajari. Silakan minasan kalau memiliki waktu bisa klik sendiri dan mencari detail mengenai informasi tersebut. Kemudian, ayo coba Ojad. Kita klik saja. Di sini silakan minasan klik di bagian-bagian yang ada di sini. Di dalamnya memuat informasi lebih mendetail mengenai informasi bagaimana cara menggunakan Ojad tersebut. Kita kembali ke halaman depan. Berikutnya ada video mengenai promosi Ojad. Silakan minasan lihat, hanya 1 menit saja, bisa dalam bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Kemudian ada Ojad di Facebook. Jadi bagi minasan yang memiliki Facebook, silakan bisa follow ya. Dan di bawahnya ada 4 fungsi Ojad. Ini nanti yang akan kita pelajari di Ojad. Ada dalam bentuk penelusuran kata kerja berakhiran, penelusuran teks, dan tutorial prosodi Suzuki-kun. Kemudian di bawahnya ini terdapat kategori buku teks. Kosakata-kosakata yang ada di buku-buku ini sudah termuat semua ke dalam Ojad. Jadi, misalnya saya klik bagian Minna no Nihongo, maka di sini akan muncul informasi mengenai buku teks. Kemudian ini informasi mengenai penelusuran, dan di bawahnya terdapat kosakata lengkap ya yang ada di dalam buku Minna no Nihongo tersebut. Kita kembali ke halaman depan.
Nah, demikian juga buku-buku yang lain ya, silakan minasang bisa klik satu persatu untuk mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Kemudian, silakan minasang lihat di sebelah kanan, di sini ada data buku teks. Sebenarnya ini sama dengan yang ada di sebelah kiri di kategori buku teks ini. Jadi minasang bisa lihat buku-buku yang ada di dalamnya ini sama semuanya ya, sampai ke bawah. Tetapi di sini sudah dibagi berdasarkan unit, jadi bisa lebih mendetail. Minasang bisa melihat bagian-bagian, misalnya ingin melihat kosakata di bagian unit 1 di sini ya, kita klik. Nah, ini informasi buku teksnya masih ada dari unit 1 sampai unit 1 ya, karena ini kita ingin melihat kosakata yang ada di unit 1 saja. Ini ya hanya berupa kata benda saja. Kemudian kita kembali ke halaman depan. Misalnya di unit 5 ya, kalau di Minnan Nihongo ini, di sini sudah muncul kata kerja dan kata benda. Kemudian kalau di unit 8 ya, di sini juga sudah muncul kata sifat. Oke, jadi silakan minasang bisa klik sendiri bagian mana yang ingin minasang pelajari. Kemudian di bawahnya ini ada kategori jenis kata, ada keseluruhan kata kerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kata sifat i ya, kata sifat na, dan kata benda. Nah, yang di bawah ini yang tidak bisa diklik ini ya belum terdapat di OJAD. Kemudian di bawahnya ini ada berbagai macam informasi berkaitan dengan website OJAD ini. Silakan minasang bisa klik sendiri ya untuk mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Demikian yang ada di halaman depan OJAD ini. Berikutnya kita langsung saja masuk ke 4 fungsi OJAD. Bagian yang pertama, penelusuran kata. Kita klik. Nah, di sini karena buku teksnya tidak ditentukan, maka informasi yang tadi ada di sebelah kanan itu belum ada ya. Tapi misalnya kita lihat kembali Minnan Nihongo. Ini dari bab 5 saja yang sudah ada kata kerjanya sampai bab atau unit 6. Unit 6 saja ya. Yang lainnya biarkan saja dalam bentuk default seperti ini, atau minasang boleh klik-klik sendiri ya untuk melihat tipe-tipe yang lainnya. Nah, kita kemudian klik analisis di bagian bawah ini. Hai, informasi buku teksnya kembali muncul dan kita lihat di bawahnya ini adalah kosakata yang ada di Minnan Nihongo bab 5 dan bab 6. Nah, minasang lihat di sini ada kata kerja kelompok 1 di sini ya. Kemudian kata kerja kelompok 2 dan kelompok 3, kemudian kata benda. Nah, di sini di kanannya di sini ada bentuk kamus, bentuk mas, bentuk T, dan bentuk lain-lain sebagainya. Semuanya tampil. Kemudian minasang lihat bagian atas ini. Semuanya dalam keadaan tercentang, makanya di sini semuanya kosakatanya tampil. Tapi coba minasang perhatikan, di sini tampilkan semua, kemudian saya klik sembunyikan semua, maka hilang. Jadi hanya informasi kata kerja saja. Nah, kemudian saya tampilkan lagi semua, akan langsung muncul. Atau misalnya minasang tidak memerlukan bagian ikoke ini ya, yang paling kanan ini kita centangnya hilangkan ya, akan hilang. Kemudian bentuk potensial juga saya hilangkan juga. Kemudian bentuk imperatif juga, seperti itu. Jadi di sini minasang bisa melihat informasi yang ingin minasang ketahui saja ya, bagian mana saja. Jadi tidak perlu semuanya, juga tidak apa-apa. Jadi kita bisa tampilkan lagi kembali semua atau sembunyikan semua. Misalnya saya ingin melihat bagian bentuk kamus, bentuk mas, dan bentuk T saja. Nah, di sini ada tulisan dengan di blok pink ya, di blok warna pink dan warna biru. Untuk warna pink ada tulisan female dan untuk warna biru tulisannya male. Ada yang terletak di bawah kosakata
kemudian di bagian atas ini ya, dan kemudian minasang lihat di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri ini hanya tombolnya saja ya, tidak ada tulisannya. Kita lihat satu persatu. Misalnya di sini di bawah kata ini saya klik yang female. 行く Hai, kemudian yang male 行く berikutnya. 行きます 行きます Hai, jadi seperti itu. 行って 行って Kalau kita klik satu persatu, maka akan muncul audio terhadap kosakata itu saja. Tapi coba kita dengarkan kalau kita klik yang sebelah kiri dulu ya, yang hanya tombol ini saja, bagian yang pink. 行く行きます行って Hai, kemudian yang biru. 行く行きます行って Hai, jadi kalau kita klik yang sebelah kiri, maka audio itu akan muncul secara keseluruhan untuk yang deretan dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita dengarkan yang bagian paling atas ini, saya klik yang female. 行く買う聞く吸う会う書く取る飲む読む帰る見る食べるする来る Hai, jadi kalau kita klik yang bagian paling atas ini akan membaca secara keseluruhan dari atas ke bawah. Dan minasang perhatikan di bagian yang kata benda ini belum ada audionya. Jadi hanya ada kata kerja saja. Dan berikutnya nanti kata sifat juga sudah ada audionya. Kemudian satu lagi informasi yang ada di sini, minasang bisa lihat di sini ada tanda merah ya. Di sini huruf berwarna merah, kemudian di atasnya ada tanda seperti ini. Tanda ini menunjukkan penanda aksen. Jadi di huruf A inilah terletak penanda aksen tersebut. Artinya setelah tanda merah ini, nada di bunyi selanjutnya itu nadanya turun. Jadi seperti ini. 会う Jadi A-nya tinggi, U-nya kemudian rendah. Nah, tapi kalau tidak ada tanda seperti ini, misalnya di atasnya ya, saya klik yang ini. 吸う Nah, berbeda ya. Jadi di sini tidak ada nada tingginya. Tapi kalau yang di bawah ini, setelah merah, kemudian nada berikutnya turun. Kita dengarkan lagi. 会う Seperti ini juga sama. 書く取る飲む読む帰る Oke, tapi kalau yang tidak ada, kita lihat. 行く買う聞く吸う Nah, seperti itu. Begitu juga dengan bentuk mas maupun bentuk T. Nah, demikian saya baru memperkenalkan unit 5 saja yang ada di buku Minna no Nihongo. Silakan minasang juga bisa mencari informasi yang lain di buku-buku yang lain ya, supaya bisa berlatih lebih mendetail lagi. Nah, di sini selain aksen juga kita bisa mempelajarinya, minasang juga mungkin bisa sekalian untuk mempelajari cara baca kanjinya ya. Jadi di sini kata kerjanya muncul dalam bentuk tulisan kanji, kemudian aksennya ya dalam bentuk kamus, bentuk mas, dan bentuk T, lain-lain ini semua ditulis dalam hiragana. Jadi minasang juga dapat sekaligus belajar memahami kanjinya. Nah, demikian untuk tutorial bagian pertama ini. Untuk yang fungsi ojad berikutnya akan saya sampaikan di video yang lainnya. Minasan, do deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.